Makanya kalau ada orang Islam buka warung, belanja ke sana. Belanjanya kemana? 212 Mart. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Jadi semua mesti belanja di 212, tokonya orang Islam. Lihat aja sekarang banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak 212? Karena kita belum punya kesadaran. Jihad itu, mahalan di sini. Loh cuma 100-200 perak. Cuma 100-200 perak gitu loh. Itu bagian dari, justru itulah kelebihannya. Justru itulah nilai daripada dakwahnya. Jangan pelit-pelit lah, jangan perhitungan lah. Selamanya kita gak akan pernah maju kalau seandainya kita masih perhitungan. Belanjalah di toko 212 Mart. Insya Allah itu awal mula kebangkitan kejayaan ekonomi umat. Koperasi 212 adalah perjuangan ekonomi keumatan. Koperasi perjuangan kita bersama. Perjuangan di bidang politik penting, tapi tanpa ekonomi semua tidak akan berkembang. Ekonomi menjadi bagian penting dari bangkitnya gerakan keumatan kita. Begitu, apa yang sedang kita lakukan di Koperasi Syariah 212 adalah bagian daripada perjuangan ekonomi kita semua. Bukan cuma itu, adalah juga tempat yang asyik untuk belanja di toko sendiri, di koperasi sendiri. Ya, milik umat sendiri. Terus belanja, terus bersemangat, dan terus menyebarkan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa begitu mudah menipu atas nama agama? Ratusan orang diduga jadi korban investasi bodong 212 Mart. Mereka menghimpun dana secara ilegal yang kemudian diatasnamakan untuk unit usaha berupa 212 Mart. Pegiat media sosial Denny Siregar memperlihatkan rasa senang dengan menyertakan emoji tertawa saat mengomentari adanya ratusan orang yang jadi korban investasi bodong 212 Mart. Selain itu, Denny pun menyinggung soal adanya banyak orang yang menyumbang untuk memberi kawal selam yang juga mendapat dukungan dari Ustadz Abdul Somad. Komentar Denny Siregar ini disertai dengan artikel soal ratusan warga diduga korban investasi bodong 212 Mart di Samarinda melapor ke polisi. Dalam informasi tersebut, ratusan warga melaporkan atas dugaan investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Dari sejumlah laporan warga, kerugian yang ditimbulkan akibat dugaan investasi bodong mencapai miliaran rupiah. Mereka yang datang ke kantor polisi setelah merasa ditipu pengurus koperasi 212 Samarinda. Kejadian itu setelah mengundang investasi untuk mendirikan pusat perbelanjaan 212 Mart. Untuk nilainya sangat beragam, antara 500.000 sampai dengan 20 juta rupiah. Namun permasalahan justru muncul pada Oktober 2020. Mulai dari gaji karyawan yang belum dibayarkan, kemudian operasional 212 Mart ditutup tanpa mengembalikan investasi yang dibayarkan. Selain itu, pengurus koperasi dikabarkan tak bisa dihubungi lagi. Merasa dirugikan lantaran menghilangnya pengurus koperasi, warga melapor ke polisi. Kemarin memang hari Jumat datang advokasi 212 Mart Samarinda, yang dimana di situ melaporkan laporan tertulis terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi. Dan sementara itu juga beredar video lama Haikal Hasan saat meminta umat Islam untuk berbelanja di 212 Mart yang kini tersandung kasus investasi bodong. Video berdurasi 55 detik itu diunggah di Twitter oleh Tom Cruise 555 pada Minggu 2 Mei 2021. Di dalam video tersebut nampak Haikal Hasan mengajak umat Islam untuk berbelanja di toko sesama umat Islam. Dalam hal ini di 212 Mart. Haikal Hasan juga mengatakan bahwa berbelanja di toko seperti 212 Mart adalah jihad. Tapi kenapa tidak 212? Karena kita belum punya kesadaran. Jihad itu, mahalan di sini. Loh cuma 100-200 perak. Cuma 100-200 perak gitu loh. Itu bagian dari, justru itulah kelebihannya. Justru itulah nilai daripada dakwahnya. Jangan pelit-pelit lah, jangan perhitungan lah.